Allah. Baik Allah. Allah yuqallahu wa rahmuhu wa ala jannah. قدم ضرباته إلى أنفسنا ويحفظنا بجاههم وعنبهم يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وقدر الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. وإلى سكندري وصول القرآن الله يعلي درجات الجنة ويكثر مثواباتهم إذا ما حسنتهم ويحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخاتم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنعم بجلائل النعم ودقائقها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تجعلنا من أهل الهداية والتوفيق والمحبة واليقين. آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Kemuliaanlah yang dimiliki oleh Allah. 99 sifat ini milik Allah. Maha sabar, maha pengasih, maha kuat. Ada satu sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Hina dan dina itu bukan milik Allah. Kalau selain itu, semua kesempurnaan dimiliki oleh Allah. Siapa yang punya hina dan dina ini? Punya kita. Kita hamba. Maka dari itu, tidaklah ada satu kemuliaan dan sifat terpuji yang kita miliki. Tidak lain, kita kembalikan sifat terpuji tersebut kepada Allah dengan menyebut Alhamdulillah. Pujian itu milik Allah. Kebesaran milik Allah. Kesempurnaan milik Allah. Allah. Bangga benar, senang benar seorang hamba ini memuja-muja Tuhannya. Seperti orang yang punya sesuatu yang berharga, dia senang menyebut-nyebutnya. Oh, mobil saya bagus, padahal mobilnya yang bagus. Mobil saya lampunya begini, rodanya begini. Bagaimana hamba-hamba Allah ini yang menyembah Allah, dia melihat sifat Allah yang mulia. Hingga tidak kelihatan lagi yang lain-lainnya ini. Yang mereka lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari
berkata di dalam kitab Al-Hikam menyambung perkataan sebelumnya, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Sesungguhnya tidak akan berhenti dan akan lancar terus, tidak akan terputus ini. No, pemberian Allah nih, berlimpah ruah Allah nih. Kalau kita tahu, itulah semua makhluk Allah dari masyrik ke maghrib, jagat raya ini memuji Allah bukan karena terpaksa, karena mereka melihat kebesaran dan sifat-sifat Allah yang mulia. Semuanya ini kalau dibuka oleh Allah hijab, kita akan mendengar mereka lagi bertasbih semuanya. Yusabbihu ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, memuja-muja Allah, memuji-muji Allah. Semua yang ada di langit dan ada di dalam bumi ini. Karena terpaksa, enggak. Karena melihat keindahan Allah, ya Allah. Himung, semua himung dengan Allah. Jadi urusan dunia-dunia ini tidak ada yang di hadapan Allah itu berat. Dan Anda tidak ada di hadapan makhluk-makhluk yang sudah kenal sama Allah itu, ini sesuatu masalah besar bagaimana. Enggak. Mereka tahu benar ini dunia adalah ujian saja. Kalau untuk memiliki satu kekuatan, kekuasaan, kehebatan, nah mereka tahu yang punyanya adalah Allah. Kalau dunia ini ujian, tidak usahkan manusia, Allah saja mereka tidak percaya. Yang tinggal di dunia ini, fitnahnya dunia ini sampai ke derajat mereka tidak mempercayai, mereka membenci, mereka memusuhi Allah, bukan lagi manusia. Itulah ujian dunia ini. Kelas Rabbul Alamin saja, Tuhan semesta alam ini mereka. Itulah Musa ketika minta dicintai semua makhluk. Kata Allah, ini bukan tempatnya wahai Musa. Yang kau minta ini aku tidak ciptakan untuk diriku saja, tidak aku ciptakan. Tambah lagi untuk engkau. Aku di dunia ini oleh penduduk dunia ini tidak dicintai oleh semua penduduk dunia. Ada yang benci sama Allah. Ada yang tidak beriman dengan Allah SWT. Inilah dunia. Istirahatlah kita berpikir tentang dunia yang berlebih-lebihan. Tidak ada, ini cuma ujian saja. Ya. Ujian di dalam kehidupan yang sementara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Imam Ahmad bin Athaillah ini memberikan satu rumus kehidupan. Karena beratnya, manusia bisa melihat berat ini kehidupan. Saking hebatnya ujian dunia ini, Allah pun mereka yang tinggal di dunia ini tidak mempercayainya. Bukan Allah tidak sukses untuk memberikan keyakinan kepada orang yang tinggal di dunia ini, kepada dia. Nah, bukan Allah ini tidak bisa menunjukkan kebesarannya sampai banyak makhluk-makhluk yang hidup di dunia ini tidak percaya sama Allah. Oh, ada yang bilang, namanya Allah tidak sukses. Buktinya orang yang tinggal di dunia bukan Allah yang tidak sukses. Manusia ini yang hatinya dan matanya tertutup, terhijab, sehingga sesuatu yang nyata dinyatakan oleh Allah, langit, bumi ini tidak menjadikan mereka berpikir dan merenung dan bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejadian memang Allah ciptakan sebagai ujian. Jadi ujian di dunia ini dahsyat. Tapi ada rumusnya yang hidup di dunia ini. Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini mengasih tahu, memberikan ilmu, mengajarkan manusia rumus-rumus kehidupan ini supaya selamat dari fitnahnya dunia yang sebentar dan sementara, yang mana manusia akan lupa dengan kehidupan ini. Dibandingkan akhirat cuma 2 detik saja.
Akhirat itu satu harinya 50.000 tahun kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang menghitungnya dibilang, Beb itu kami hitung sudah Beb berapa? 2 detik saja kita hidup di dunia ini dibandingkan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat di dunia yang sementara ini. Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita dan menjaga kita dari sihir-sihir dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, Imam Ahmad bilang tidak akan terhenti segala permintaan-permintaan yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sandarkan dengan anugerah Allah. Dengan sifat kemuliaan Allah ini. Kami meminta Allah menyelamatkan kami dari fitnah dunia sampai akhirat, sampai masuk surga. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau meminta supaya tidak terhenti itu permintaan. Dan gampang, tidak berat jadi masalahnya. Masalahnya sudah tidak berat. Kenapa? Karena engkau sudah gantungkan masalahmu dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Tapi kalau belum kita serahkan kepada Allah, inilah yang masalah. Bukan masalah kejadiannya itu, bukan. Allah sanggup menyenangkan siapapun. Allah sanggup melakukan apapun. Cacing di dalam tanah pun Allah bisa hidupkan dan Allah senangi mereka. Dan mereka tidak senang kalau kita tinggal di istana, dia tinggal di istana. Allah sanggup membuat orang yang tinggal di istana dengan harta dan kekayaan kesusahan, ketakutan hidupnya. Berhari-hari. Namrud itu 400 tahun jerit. Gara-gara ada binatang masuk. Bukan 1 hari 2 hari. 400 tahun bisa berpikir. Tinggal di istana sampai dia bilang, tidak ada gunanya ini. Pasukan, istana, kekayaan. Aku susah sampai 400 tahun jerit-jerit di dalam istana dibilang. Allah sanggup membuat susah orang yang kaya dan punya harta. Allah sanggup bikin senang makhluk yang tinggal di dalam tanah. Dan bisa hidup. Dan gembira mereka bisa hidup. Jadi tidak ada masalah urusan dunia dan kehidupan ini karena penciptanya adalah Allah. Akan tetapi masalah adalah kalau kita tidak mengerti. Tidak mengerti, memang tidak tahu dengan arti kehidupan ini. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini akal. Ini akal. Allah jadikan kemuliaan kita di antara makhluk Allah gara-gara akal ini. Dan di dalam ilmu mantik kita digelar dengan hayawanun natik. Manusia hewan yang berakal. Kita ini hewan juga tapi hewannya berakal. Maka dari itu kalau engkau ingin kedudukan, kata ulama bilang, ingin kedudukan, maka akallah tempat kedudukan ini. Kemuliaan ada di akal manusia. Kalau akal kita isi ilmu terus, kita ngerti akhirnya. Bukan harta yang bisa menyenangkan. Bukan tahta yang bisa menyenangkan. Tahu arti kehidupan ini. Karena apa? Ilmu ada. Tahu bahwa ini adalah anugerah Allah. Kehidupan ini adalah anugerah. Itu cacing tidak punya S1, S2, tidak ada. Tapi dia bisa hidup dalam tanah. Kita tidak bisa hidup dalam tanah. Menghayalnya aja sudah mengas. Aduh, menghayalnya tinggal di dalam tanah aja sudah tidak sanggup kita. Tidak usah kehidup di sana. Tapi Allah sanggup menghidupkannya. Bahkan gembira. Bagaimana kita bisa mikirkannya? Hidup bertumpuk dengan tanah bisa gembira. Bisa gemuk, bisa sehat. Allah punya, tidak bisa kita menghayalkannya lagi.
Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah ciptakan apa? Ciptakan hati. Kebahagiaan itu di mana? Di hati. Kesenangan itu di hati. Lapar itu di mana? Lapar di perut. Kalau mau kenyang bagaimana? Isi perutnya. Selesai kenyang. Kemuliaan itu di mana? Di akal. Mau mulia, isi akalnya yang benar-benar baik-baik, yang bercahaya. Nah, mulia orang ini bakal tahu. Dia tidak mencari lagi orang yang punya nafsu, mencari harta, mencari ini dan lain-lainnya. Orang yang punya ilmu lain yang mereka cari, mereka mencari ridho Allah. Kehidupan ini mereka jadikan adalah momen untuk mencari ridho Allah. Tapi orang yang bernafsu, mereka jadikan untung hidup kita senang-senang nih bilang. Untung hidup kita cari harta yang banyak, menghayal ini, menghayal itu, pengen punya ini, pengen dipuja, pengen dipuji. Ya Allah, inilah orang pakai nafsu. Akalnya tidak ada sebenarnya. Itulah kalau mau mulia, akal kita yang diberi isi yang baik. Mau kenyang perut, dikasih perut ini makanan yang baik. Kalau makannya beracun, perutnya sakit. Nah kalau mau hati senang, kesenangan di mana ada? Ya, senang tuh di hati. Oh kalau senangnya di hati, isi hati kita yang baik-baik. Kalau di hati kita mau senang, cari yang baik-baik, masukkan ke hati kita. Murah hati, senang menolong orang, hati yang dermawan, hati yang merendah, hati yang tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong. Nah bahagia hati kita. Kenapa? Kita isi hati ini sesuatu yang mulia, yang dimuliakan, yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tidak usah bingung-bingung kita mau menyenangkan anak kita. Pengen anak kita senang, keluarga senang. Bilangin kesenangan itu di hati, isi hati yang bagus-bagus. Baru senang. Kalau kita kaya raya tapi kita sombong, kita iri, kita dengki, tidak akan senang hidup kita. Bingung terus, ketakutan terus, iri sama orang. Dia sudah kaya raya tapi iri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Orang yang memiliki keyakinan yang benar keyakinan. Kita namanya jalan hidup kita ini benar sudah. Mau tahu jalan hidup kita benar, kita sudah menjadikan harapan kita, doa kita bersandar dengan anugerah Allah. Saya pengen sorga ini sudah tempat tinggal yang paling hebat. Dengan rahmat Allah. Saya sandarkan kenikmatan yang besar yang saya harapkan akan saya dapatkan ini dengan anugerah Allah. Kalau kau sudah bersandar dengan itu, tidak terhenti, tidak sampai di sini, permintaanmu itu akan terus akan nyambung dan kau akan sampai kepada tujuanmu. Dan Allah akan gampangkan kita kalau kita sudah bersandar dengan rahmat. Wala tayassar matlabun anta talibuhu binafsik. Akan tetapi tidak akan digampangkan, akan sulit. Semua permintaan yang engkau minta. Dengan apa? Supaya engkau meminta dan engkau berharap engkau akan dapatkan kenikmatan itu dengan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Aku mau beli rumah. Aku mau memikirkan nasib anak istriku. Aku mau memikirkan ini. Pakai apa engkau mikirkan itu semuanya? Aku kuat, aku bisa kerja. Aku mau kumpulin duit nanti dari minggu ke minggu. Dari ini nanti aku mau lobby ini, mau kerja ini, mau ini. Bisa ditipu orang akhirnya kita. Uang yang kita simpan bisa hilang satu hari. Jangan sudah. Rumusnya bukan begitu kalau kita ingin pemberian Allah ini sampai
Dan kebahagiaan tersebut sampai kepada diri kita dan anak dan keluarga dan semua yang kita harapkan. Kita harus bersandar dan berserah kepada Allah. Nah, orang dulu di dunia tidak tahu. Punya ini. Allah, Nabi Muhammad datang ngasih tahu. Kalian harus kenal sama Allah. Jadikan harapan kalian hidup ini bersandar dengan yang punya dunia Allah ini. Karena dia yang menciptakan segala-galanya. Setan tidak mau benar dulu manusia ini kenal sama Allah. Nabi Muhammad memperjuangkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah, kalian akan menang, kalian akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Tapi manusia yang menyandarkan nasibnya, menyandarkan kalau ndak aku kalian tidak bisa maju. Nah, mulai ngomongnya begitu lagi. Kalau bukan aku, anak-anakku ini tidak akan bisa makan, tidak akan bisa minum. Kalian tahu, dikumpulkan keluarga, dibilang kalau bukan aku, dibilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh kita jauh, benar kalau kita ngomong begitu. Maka semua sesuatu perjalanan yang akan kita jalankan itu akan sulit. Karena tidak ada satupun makhluk yang sanggup memikul kehidupan ini. Ini kehidupan kalau kita pikul tidak sanggup. Jalannya cuma dengan menyerahkan kepada Allah. Yang memiliki sifat terpuji. Yang tidak pernah menolak hamba-hambanya. Jadi harus kita sambungkan tali ini. Ini kekuatan. Ini yang harus kita miliki. Apa itu? Bersandar dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal kita bergerak, Allah adalah solusi pertama kita dan terakhir. Jangan kita pas terakhir baru ngomong. Sudah Habib, tidak ada jalan lagi, sudah ini kita berserah sama Allah. Inna lillah. Jadi selama ini kejadian dunia ini dan kejadian hidup kita ini, kita serahkan sama siapa? Siapa penentunya? Allah. Kalau sudah tahu akhirnya nanti penentunya adalah Allah, kenapa kita jadikan Allah ini solusi yang terakhir? Capek juga, kita juga capek. Tapi kalau dari pertama kita sudah sebut Allah sudah. Inilah. Dari awal kita memulai dengan nama Allah. Nah, tanda kita ini sudah berserah sama Allah. Dari awal. Sampai akhirnya. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Tidak ada lagi kisah lain kecuali Allah. Semuanya biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di genggaman Allah semua kekuatan, semua kekuasaan, semua kerajaan. Dan Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Maka dari itu, jangan pernah kita lepaskan sekedip mata pun. Hingga Rasulullah mengajarkan setiap subuh itu harus kita baca doa itu. Disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Wirdul Latifnya, yang mana dia anjurkan kita untuk setiap subuh baca. Ada susunan wirid, bacaan-bacaan yang diambil dari hadis Nabi Muhammad disusun. Namanya Wirdul Latif, karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Nah di situ ada doa. Wala takilni ila nafsi ya Rabb. Wala ila ahadin min khalqika tarfata'in. Ya Allah, jangan kau serahkan nasibku ini kepada diriku ya Rabb. Bahkan kepada orang lain, sekedip mata pun jangan ya Rabb. Kuserahkan kepadamu, urus hambamu ini ya Rabb. Pelihara hambamu ini ya Allah. Itu minta sama Allah dipelihara. Ya Allah. Orang kalau tahu dengan kebesaran Allah, bahagia kita. Tidak ada kebahagiaan, sumbernya adalah Allah. Segala harapan, baik itu di dunia dan di akhirat, penentunya dan yang menulisnya dan menghendakinya Allah, baru bisa terjadi. Orang-orang bahari itu berdoa malam-malam, dirayunya Allah, ya Allah. Walaupun aku tidak punya rumah ya Allah. Walaupun aku tidak punya harta, tidak punya tahta. Aku memiliki Engkau yang menciptakan dunia sejagat raya ini ya Allah.
Jangan tinggalkan hamba-Mu ini ya Allah. Inna ila rabbika muntaha. Puncak segala nikmat itu Tuhan kalian. Faman wajadillah fa ayyu syai'in fuqid. Kalau kalian barang siapa mendapatkan Allah, apa yang tidak dia dapatkan? Udah dapat Allah yang punya dunia sejagat raya ini, apa yang tidak didapatkan? Tapi kalau kita hidup ini memang sudah kita niatkan untuk mencari hawa nafsu dan memuaskan hawa nafsu, ini hidup adalah momen untuk kita senang-senang, gembira, mencari tahta dan harta. Lupa sampai sama akhirat. Tidak akan ketemu jalan menuju surga. Tidak akan ketemu untuk dekat sama Allah. Tidak akan ketemu, jalannya sudah beda. Ini penyembah nafsu. Ini orang menyembah Allah. Hidupnya sudah mencari ridho Allah. Tidak ada kisah masalah banyak duit, sedikit duit, jabatannya tinggi, jabatannya tidak tinggi, tidak ada. Karena orang sudah mencari ridho Allah, dunia ini tidak ada besarnya. Itulah kalau kita sudah dapat hidayah, dapat petunjuk, tahu jalan akhirat. Kalau akal ini sudah masuk sesuatu yang mulia, yang hidayah dari Allah, melihat dunia ini kecil, melihat akhirat. Sahabat-sahabat dulu bagaimana? Mereka mengerti benar bahwa 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya ini. Semua muridnya Nabi Muhammad, orang yang dididik oleh Nabi Muhammad dan terus sampai detik ini, mereka tahunya Allah. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad lah yang mulia. Mereka tahu hidup ini adalah ujian. Mereka tidak takut sama hidup, tidak takut sama miskin, tidak takut sama ini. Yang mereka takutkan iman mereka hilang, tidak percaya sama Allah. Orang kalau sudah ragu sama rezeki, sama nasib anak, bingung, takut bagaimana. Ini sudah iman, sudah dicabut tanpa disadari kita. Mari kita bangun. Cara mulainya dengan menjadikan hidup ini adalah momen untuk mencari ridho Allah. Tapi kalau kita sudah membuat untuk punya rumah, supaya anak kita kaya, supaya punya ini, punya itu, supaya punya dunia. Salahkah? Boleh, tidak apa-apa itu punya rumah. Tapi bukan tujuan. Tidak bisa dijadikan tujuan. Dunia ini akan hilang, habis saja, begitu saja. Harus kita pastikan, mantapkan pandangan hidup kita adalah Allah, mencari ridho Allah. Apapun yang terjadi. Kalau sudah kita serahkan hidup ini sama Allah, selamat kita. Nah sudah, itu aja. Mau selamat, rumusnya serahkan sama Allah. Sampai Al-Imam menyambung perkataannya, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ilallah fil bidayat. Tanda engkau ini selamat di puncak nanti, di hari nanti, di kedepan hari. Bagaimana tandanya? Tandanya engkau sudah kembali kepada Allah dari permulaan, dari awal melangkah dan menjalani hidup ini. Ketika Allah kita jadikan solusi pertama, inilah rumus supaya kita selamat di akhirat. Inilah rumus supaya kita selamat di akhir perjuangan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mau kena kita bagus, masa depan bagus, dari awal inilah. Dari kecil anak kita sudah tanamkan untuk berserah kepada Allah. Mau masa depan anak kita di akhirnya bagus, dari awal sudah kita mulai dengan serah sama Allah. Orang-orang yang memulai dengan nama Allah, dengan berserah kepada Allah, puncaknya akan selamat. Dulu ada seseorang namanya Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf ini punya murid. Alim muridnya ini, hafal kitab ini, hafal Al-Quran. Pada satu saat, muridnya ini punya masalah. Apa masalahnya? Punya hutang. Yang hutang siapa? Abahnya. Bingung dia, abahnya punya hutang. Dia, ya Allah, bagaimana dia bilang.
Si Abah bilang, nak, saya sudah malu benar sama teman-teman ini. Saya janji dari hari ke hari tidak bisa saya bayar. Ini Abah punya teman di India. Dulu India ini kaya. Ya. Ini kisah 400 tahun yang lalu, sekitar 300 tahunan. Ya. Dia bilang, teman Abah ini seorang Godi. Godi ini seperti menteri agama lah, hakim. Ya, seperti hakim kantor agama lah. Tapi dulu kan hakim itu satu. Nah, Abah ini punya teman Godi di negeri tersebut. Dia ngirim surat. Nah, dia bilang kalau memang itu ada masalah, dia tahulah kesusahan lah ini masalahnya. Engkau datanglah ke sini. Anakmu suruh ke sini. Biar dia kerja sama saya jadi juru tulis. Kalau anakmu pinter enak, saya senang benar ada yang nolong saya. Jadi juru tulis, nanti urusan makan, minum saya yang nanggung, kata teman Abahnya ini. Ini nak, mudah-mudahan Abah bisa bayar hutang dengan kejadian ini. Ya sudah, coba kamu pamit. Orang dulu kalau mau jalan, pamit sama orang tua, sama guru. Nggak ada zaman dahulu dan zaman-zaman keemasan orang-orang soleh, kecuali mereka memiliki dua. Punya orang tua, ibu bapak, sama punya guru. Beda, orang punya guru beda. Ini fulan punya guru, berguru. Guru yang kenalkan sama Allah. Ini seperti orang tua, sama. Guru sama orang tua. Kalau dua ini sudah ngomong, aku ridho dengan engkau. Itulah dulu menunggu. Kalau sudah gurunya, dia pinter, bisa ngambil hati gurunya, bisa ngambil hati orang tuanya, dan ridho orang tua dan gurunya. Dapatkan mustika itu pasti. Pasti rahmat turun, Allah pun akan menganugerahkan anugerah yang besar kepada seorang hamba yang mendapatkan ridho orang tua dan gurunya. Nah, bapaknya bilang, kau datang ke Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Itu gurumu. Kau minta ridhonya. Mudah-mudahan abahmu ini bisa senang, bisa bayar hutang. Dia bilang. Baiklah abah, dia bilang. Datang, dia bilang. Habib, kenapa? Dia bilang. Saya ini Habib punya masalah. Dia cerita abahnya punya utang. Oh, ya sudah. Saya ini rencana mau ke India, Habib. Mau dakwah di sana. Mau apa dakwah? Ya kebenaran dakwah ya sambil ada teman abah saya itu qadhi di sana. Mudah-mudahan bisa nolong saya ini, Habib. Ada jalan hidup. Nanti bagaimana engkau hidup di India? Siapa yang ngurus makan, minummu, hidupmu? Dia bilang, teman abah saya ini, Habib. Dia yang nanggung semuanya, urusan makan, minum, semua ditanggung sama teman abah saya yang punya jabatan tinggi ini. Punya jabatan tinggi. Oh kalau begitu enggak usahlah, dia bilang. Kamu di sini saja ya sama Habibmu sini. Begitukah Habib? Iya. Pulang dia. Oh abah yang bilang, ada kabar. Pasti Habib Ali sudah ngasih izin. Enggak dikasihnya izin, bah. Kau cerita abahmu susah begini, cerita abah. Tapi Habib Ali bilang, kau duduk di sini aja. Nggak ada manfaatnya kalau kau ke India, di sini aja. Mungkin Habib Ali ini lagi banyak pikiran. Enggak. Ana lihat fresh Habib Ali lagi. Coba cari waktu lain, kau ngomong lagi. Carinya waktu lain, datang dia. Assalamualaikum, Habib Ali lagi duduk habis ngajar. Waalaikumsalam. Apa kabar muridku? Baik Habib. Habib saya ini mau ke India, mau dakwah begini cerita. Siapa nanti di sana di India? Bagaimana makanmu, minummu, hidup di sana bagaimana? Ada teman bapak saya di sana, Habib, orang pejabat tinggi. Dia yang nanggung semuanya, makan, minum segalanya. Oh, kalau begitu di sini aja lah, nak. Pulang lagi apa kabar? Tak boleh. Habib Ali bilang tak boleh berangkat. Tak berangkat. Iya. Mungkin ada yang salah kita ini, nak. Coba kita pikir-pikirkan apa nih salahnya.
Coba kita tanya teman Habib Ali. Datang ke tempat temannya Habib Ali. Apa Habib Ali tanyakan kepada engkau ketika engkau pamit? Sehingga tidak dapat izin ini kok bingung. Iya dia nanya siapa yang bakal ngurus engkau di sana. Engkau jawab apa? Ya teman abah saya itu yang bakal ngurus makan, minum, semuanya dia yang nanggung. Kau jawab begitu. Innalillah. Di hadapan Habib Ali kau jawab begitu. Kenapa engkau tidak bilang Allah yang punya dunia sejagat raya ini? Langsung tertunduk dia. Lupa dia dengan raja semesta alam ini. Raja semesta alam ini. Kalian tidak akan dapatkan lagi. Kita kalau mau hidup ini, jangan nanggung-nanggung kalau punya pegangan. Kalau mau punya pegangan, pegangan yang levelnya paling tinggi sudah, yaitu Allah Rabbul Alamin. Allah sang pencipta dunia dan semesta alam ini. Cuma Allah yang bisa menyenangkan kita. Cuma Allah yang akan menyelamatkan kita. Itulah Nabi Muhammad, misi besarnya dan raksasanya adalah apa? Mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misinya Nabi Muhammad. Kesana kemari yang dia perjuangkan supaya hamba ini tahu siapa Allah supaya selamat. Mungkin selama ini kita bingung, kita sendirian selama ini belum bersama sang pencipta dunia sejagat raya. Nah temannya Habib Ali ini malu benar, ya Allah aku sudah ilmu tinggi, hafal Quran segala. Ya Allah nak, kenapa kita tidak terpikir ke sini nak? Nah malu aku sudah, dia bilang. 3 hari tidak muncul Habib Ali nanya, mana itu murid saya ini? Dia bilang, ada ya Habib panggil dia. Datang dia. Engkau dipanggil Habib Ali. Habib Ali manggil saya, iya. Datanglah ke majelis. Kenapa Habib? Apa kabar India? Dah jadi ke India. Terserah Habib aja, dia bilang. Kalau Habib suruh ke India, saya berangkat ke India. Yang penting Habib ridho. Kalau Habib tidak ridho, tidak mungkin saya berjalan ke India tanpa ridho guru saya, Habib. Oh. Bagaimana di India? Ada siapa nanti? Siapa yang ngurus hidup makanmu? Allah ya Habib. Allah, dia bilang, Allah. Bukan teman abahmu yang punya pangkat tinggi itu, bukan. Allah akan bersamamu. Ya, sudah kalau begitu. Sekarang pergilah ke India, dia bilang. Pulang langsung. Pulang, dia bilang, bah, Habib nyuruh saya berangkat sekarang, tidak boleh undur-undur. Masa? Iya, suruhnya sekarang udah pergilah, dia bilang pergi. Pergi sampai di India, biasa ke Masjid Jame'. Namanya masjid ini sebelahnya apa? Pasar. Dia sampai ke pasar dulu, istirahat, minum. Melihat orang rame, dia tanya sama orang-orang kopi, kenapa ini rame di masjid? Padahal ini belum waktu sholat. Oh, menteri kami meninggal dunia, dia bilang menteri agama kami, qadhi kami meninggal. Itu menabahnya tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadhi India ini, iya. La ilaha illallah, ini teman abah. Ya Allah. Tapi untung Habib Ali sudah menanamkan, jangan kau bersandar ke sana, serahkan sama Allah. Untung sudah berserah sama Allah. Habib Ali tahu, orang udah dekat sama Allah, kekasih Allah ini, tahu rumus hidup ini. Tahu menyelamatkan manusia, bukan kisahnya kayak kisah kambing ya. Seperti yang Allah cipta, kisahkan, ulaika kal an'am bal hum adhal. Banyak manusia ini hidup seperti binatang ternak. Kambing ini tahunya rumput aja, rumput tahu, yang lain tidak tahu. Ininya tidak ada isi. Kalau hijau-hijau tahu. Bahkan lebih sesat mereka. Siapa mereka ya Rabb? Ulaika humul ghafilun. Mereka hamba-hamba yang lupa. Akalnya tidak ada isi. Tidak ada ilmu. Jadi cuma tahunya kisah masalah rumput aja. Kita harus buka telinga, harus ada yang masuk di telinga ini, ilmunya harus punya. Nah, akhirnya
Dibilang kenapa ini ribut? Oh ini berdebat. Ada yang bilang mau pakai sholat takbirnya 6 kali. Memang ada pernah di zaman Rasul pun pernah. Dan Rasulullah menegur untuk melakukan takbir 4 kali takbir. Mau dia budak, mau dia tuan, mau raja, 4 takbir sama aja. Oh jadi ini engkau dari mana? Saya dari Hadramut. Ah, engkau pasti orang alim. Orang Hadramut alim-alim dibilang. Bisa kau jelaskan? Insya Allah dia bilang. Langsung sebentar kalau begitu. Kebenaran ada raja di sini, dibilang. Dia datang, raja ini ada orang, ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan keributan ini. Khilafian. Ya sudah suruh dia naik mimbar. Naik mimbar dijelaskan, memang ini orang alim. Ilmunya banyak. 4 madhab dia tahu. Ini madhab ini begini, madhab ini begini, begini. Jelaskannya semuanya. Sampai melongo semuanya, ya Allah. Raja, tanyakan ini orang, maukah tinggal di sini? Sepertinya Allah ini baik benar sama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan qadhi kita ini dengan ini sepertinya. Dan saya lihat ini lebih alim daripada qadhi kita yang dahulu. Iya sepertinya. Coba tanyakan kata Raja. Tawarkan dia supaya dia tinggal di sini, apapun kita kasih. Bilang, wahai anak muda, maukah kau tinggal di sini? Diam dia. Jangan kau mikir masalah makan minum. Masalah makan minum kami yang akan berjuang. Berapa untukmu setiap bulan kami akan kasihkan. Berapa aja tinggal sebut saja dibilang. Wah. Urusan kendaraan, pilih kendaraan yang paling bagus supaya kau bisa ke sana kemari. Kalau kau belum punya istri, pilih perempuan yang paling cantik di negeri ini. Nikahi dia. Kami yang akan melamarnya. Tidak usah kau pikir bagaimana melamarnya apa. Dan pilih rumah yang paling bagus di negeri ini supaya engkau betah di sini. Nangis ini si murid. Inilah kalau sudah diserahkan sama Allah, wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sekarang siapa yang sudah berserah sama Allah, maka Allah akan cukupi. Itulah. Tak boleh kita berserah sama diri atau menyandarkan kekuatan kepada diri kita sendiri. Atau bagaimana, mau tahu rumus di puncak perjalanan kita bagus, di awalnya kita sudah berserah sama Allah. Tidak ada manusia tidak diuji. Tapi kalau sudah di awal kita berserah sama Allah, ujian ini akan mengangkat derajat kita. Dunia kita ini akan mengangkat derajat kita di akhirat juga. Semuanya karena nikmat tidak bisa digambarkan cuma dengan duit. Orang punya ilmu, nikmat. Orang punya hidayah, ini nikmat yang besar. Mudah-mudahan dengan kita berserah dari awal dan sekarang ini kita serahkan semuanya. Jangan sisahkan sedikit pun. Mudah-mudahan ini tanda sudah. Allah sudah memberikan tanda di perjalanan kita ini akan diakhiri dengan kebaikan semuanya. Baik itu untuk kita, keluarga kita, anak istri kita insya Allah. Kalau kita memang sudah berserah sama Allah, akibatnya bakal bagus semuanya. Ya Allah, kami titipkan diri kami ya Allah. Kami titipkan diri kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, saudara kami kepadamu ya Rabb. Peliharalah kami, jagalah kami ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Muhaimin, ya Salam. Salimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah dunia. Angkatlah derajat kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Jangan permalukan kami di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Surul Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك